Halo Sobat Lisik, kembali lagi bersama gue Jefferson pada episode cerita horor. Cerita kali ini berasal dari thread di Twitter bernama @penulismalam94 dan cerita dimulai. Hai, nama gue Marcel. Gue anak pindahan dari kota Malang yang kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di kampung halaman. Dari kecil, gue suka banget sama yang namanya kuliner bakso. Pas sewaktu gue pindah, makanan utama yang gue cari ya tentunya bakso. Di kampung gue ini banyak banget tukang bakso yang enak-enak. Atas rekomendasi beberapa teman sekolah gue dan juga tetangga di rumah, gue ditunjukin buat cobain bakso Magnus. Magnus ini bukan nama sebenarnya, sudah disamarkan. Bakso ini juga kebetulan gak jauh dari rumah gua yang di kampung. Pas kesana sih semua nampak normal-normal saja. Gak ada sama sekali yang mencurigakan. Kedai bakso Magnus ini bisa dibilang gak terlalu besar, karena hanya bisa menampung 6 orang makan di tempat. Oh iya, karena tempat bakso Magnus ini yang gak terlalu besar, otomatis beberapa pembeli lebih memilih buat take away, makan makanannya di rumah. Namun tetap aja nggak buat kedai bakso Magnus tersebut sepi pembeli. Bahkan awal gue beli bakso Magnus ini gue harus ngantri sampai 45 menit karena banyaknya pembeli. Tapi bagi gue itu sih nggak masalah, karena pas gue coba di rumah, bakso Magnus ini emang enak kayak namanya. Sebanding lah sama perjuangan gue tadi rela antri-antrian buat dapat bakso Magnus. Singkat cerita, gue yang udah kebiasaan langganan di bakso Magnus, sore itu gue mau beli lagi bakso Magnus. Tapi dari kejauhan, gue lihat kedai bakso Magnus udah tutup. Gue mau gak mau harus pulang dengan tangan hampa. Dan pas gue mau pulang, gue dipanggil sama Bi Esi. Jang, sini Jang. Ujang adalah panggilan anak laki-laki Sunda. Mau beli bakso ya? Bakso Magnusnya tutup sekitar 3 harian. Mungkin besok atau lusa udah mulai buka lagi karena anaknya Bang Cecep baru meninggal, ucap BSI. Gue yang penasaran kemudian nanya ke BSI, anaknya Bang Cecep. Si Bang Cecep ini pemilik bakso Magnus. Gue bertanya sakit apa, karena Indra ini umurnya di bawah gue dan masih sehat-sehat saja kemarin. Indra kecelakaan pas lagi mau ngambil bakso di rumah. Kepalanya hancur kegiles bis. BSI kan sempat ngelayat ke rumah Mang Cecep di kampung Cikadut. Nama desa juga disamarkan, jawab BSI. Setelah 2 hari kemudian, bakso Magnus kembali buka dan berjualan seperti biasa. Tapi sekarang, bakso Magnus punya 2 gerobak, serta menambahkan beberapa meja, kursi untuk ditaruh di luar yang beratapkan terpal. Kedai bakso itu semakin banyak diburu pembeli yang berdatangan tak habis-habisnya. Beruntung, kini Mang Cecep sudah mempersiapkan 2 orang pekerja yang sigap membantu, sehingga para pembeli tidak menunggu terlalu lama. Dari waktu ke waktu, bakso Magnus semakin laris, semakin ramai pembeli. Karyawan yang hanya 2 menurut penuturan Mang Cecep saat ini bertambah menjadi 4 orang. Jadi total jumlah pekerja beliau ada 6 orang. Tetapi naas satu persatu pekerjanya mengalami kematian secara tragis dalam waktu yang hampir bersamaan. Sebagai contoh dari fakta di lapangan, Amir serta Jaka yang merupakan karyawan Mang Cecep yang terlebih dahulu bekerja dengannya mengalami kecelakaan motor hingga menyebabkan keduanya meninggal di tempat. Kemudian berlanjut dengan Kusnadi yang hanya berselang 6 bulan dari kematian Amir dan Jaka ikut dipanggil ke hadirat Yang Maha Kuasa dengan cara yang sama, yaitu mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan bagian atas tubuh Kusnadi hancur tergilas ban mobil bis. Saat awal kejadian,
Mungkin warga sekitar dan gua pribadi belum merasakan ada banyak keanehan dari kedai bakso Magnus ini. Dikarenakan memang di jalanan utama kampung gua banyak dilalui oleh bis antar provinsi dan juga banyak truk muatan yang melintas, serta ditambah jalanan yang berkelok-kelok. Jadi tak ayal jika sering memakan korban jiwa. Namun seiring berjalannya waktu, bak pepatah sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai pasti akan ketahuan juga. Ternyata memang benar adanya. Suatu ketika ada seorang pembeli dari luar kota, kebetulan sedang mampir di tempat bakso Magnus beserta istri dan anak perempuannya yang berusia sekitar 5 tahun. Seperti biasa, si bapak dan ibunya memesan bakso Magnus, lalu duduk di kursi yang tersedia. Namun, si anak yang masih kecil kemudian kebelet ingin buang hajat. Si ibu kemudian menanyakan kepada pegawainya, "Permisi, kalau numpang ke kamar mandi boleh?" tanya si ibu. Si pegawai sebut saja namanya Asep. Ia langsung menunjukkan arah kamar mandi yang posisinya agak jauh di belakang. Si ibu langsung mengantarkan anaknya yang sudah kebelet. Dan saat mau masuk ke kamar mandi, mata si ibu dibuat terbelalak dengan penampakan kera putih berjumlah banyak sedang menatap tajam ke arahnya. Tak kalah mengerikan, di sebelah kamar mandi ternyata ada tempat untuk cuci piring dan juga dihinggapi oleh kera putih berwarna merah menyala. Si ibu yang panik menjerit ketakutan dan anak perempuannya menangis histeris. Akhirnya membuat semua orang di kedai Magnus beramai-ramai melihat ke arah kamar mandi yang ada di belakang tadi. Namun mereka tidak melihat apapun di sana, kecuali si istri dan anak perempuan itu. Dirasa ada yang tidak beres, akhirnya si suami mengurungkan niatnya untuk makan di kedai Magnus. Dan beberapa pembeli yang antri satu persatu malah tidak jadi membeli. Sejak saat itu, kedai Magnus menjadi agak sepi pembeli. Ada simpang siur. Kabar menyebutkan jika Mang Cecep menggunakan pesugihan penglaris kera putih. Tetapi gue yang masih belum percaya akan kabar buruk itu, gue ingin membuktikan sendiri jika memang kedai bakso itu tersebut aman dari hal-hal berbau mistis. Sore itu sekitar jam 7 malam, gue sengaja membeli bakso Magnus dan dibawa pulang buat gue makan di rumah. Gue pesan 2 porsi, satu buat gue, satu lagi buat mama. Pas baru aja gue belah sebutir baksonya, ternyata ada yang keluar dari dalam bakso. Gue langsung tanya ke mama apa baksonya mama ada darah segar seperti yang ada di mangkok gue ini. Tapi bakso punya mama di dalam kuahnya banyak sekali. Ada rambut-rambut halus dan saat diperhatikan lebih jelas itu bukan rambut, melainkan seperti bulu hewan. Dari mulai saat itu, gue memutuskan buat gak lagi makan di bakso Magnus. Warga pun semakin percaya jika bakso Magnus ini tidak beres. Karena sebut saja Teh Nuning yang biasa berlangganan di bakso Magnus tiba-tiba menjadi ketakutan karena ia melihat di dalam mangkok baksonya saat ingin menyantap ada potongan jari dan mata manusia. Teh Nuning merasa yakin seyakin-yakinnya jika ia melihat potongan jari dan mata manusia. Walaupun saat dilihat oleh orang-orang di sana, isi dari mangkok Teh Nuning adalah seporsi bakso dan campuran sayur seperti pada umumnya. Dengan berbagai macam kejadian aneh, pembeli di kedai bakso Magnus secara otomatis tidak hanya warga kampung, melainkan beberapa kampung sekitar pun saling mengunjingkan Mamang Cecep. Mamang Cecep pun pernah diusir oleh warga. Namun karena belum terbukti dengan benar bahwa ia telah melakukan pesugihan penglaris, akhirnya Mang Cecep masih bisa berjualan di tempat itu. Bak sudah jatuh tertimpa tangga
Mang Cecep kembali lagi harus kehilangan karyawannya Asep dan Didin dengan cara yang sama, yaitu kecelakaan yang mengenaskan. Karyawan terakhir Mang Cecep bernama Agus yang terlebih dahulu mengundurkan diri pun tak luput dari ancaman maut. Agus diketahui meninggal di rumahnya karena masuk ke dalam sumur dan baru ditemukan 8 jam kemudian. Kini kedai bakso Maknyus ditunggui oleh Mang Cecep dan sang istri, sebut saja namanya Ai. Kedai bakso Maknyus semakin lama semakin memprihatinkan karena tidak ada lagi orang yang membeli baksonya di sana, kecuali pengendara yang kebetulan lewat dan mampir untuk menyantap bakso. Kedai bakso Maknyus pun akhirnya tidak bertahan lama. Si pemilik usaha Mang Cecep harus berpulang karena mengalami sakit secara misterius. Perutnya membesar dan bola matanya seperti mau keluar, serta tubuhnya terlihat menguning. Sedangkan istrinya Ai, menurut simpang siur kabar yang beredar, dia kembali ke kampung halamannya di Cianjur karena selalu merasa diteror oleh mendiang 6 karyawan Mang Cecep, serta buah hatinya yang menuntut balas karena menjadi tumbal pesugihan penglaris. Oh iya teman-teman, kedai kosong bekas tempat jualan bakso akhirnya disewa oleh bengkel motor dan tambal ban. Tapi hawa mistis pun tidak hilang dari tempat itu. Si penyewa yang sebut saja namanya Mang Abdul selalu merasa diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Mang Abdul seringkali diganggu saat tengah malam jaga di bengkel. Contohnya mesin kompresor angin berbunyi-bunyi sendiri seperti ada yang menggunakan. Mang Abdul pun bercerita jika bengkelnya pernah didatangi oleh 2 orang yang berboncengan motor pada tengah malam hari. Si pengendara dan yang dibonceng hanya diam saja duduk di motor sambil menunduk. Mang Abdul yang penasaran karena ada sekitar 10 menit mereka berdua ini hanya diam saja di motor, kemudian mendekat dan menanyakan apa yang bisa dibantu. Barangkali mereka kehabisan bensin atau bannya kempes. Namun anehnya, si 2 pengendara ini hanya diam saja tidak menjawab. Karena mungkin Mang Abdul berpikir jika si pengendara sedang mabuk. Ia mau kembali ke dalam bengkel, tetapi muncul suara dari belakang. Abdul, tolong carikan mata dan gigi kami. Saat Mang Abdul menengok ke belakang, ia dikejutkan oleh sosok 2 pengendara motor tadi sudah berubah tidak karuan, dengan tubuh yang hancur tercacah seperti daging giling. Teror pun masih terus berlanjut. Mang Abdul hampir setiap malam beserta dengan saudaranya yang berjaga di bengkel. Ketika terlelap tidur, ada yang membangunkan. Dan saat ia melihat di hadapannya ada sosok kera putih raksasa yang mengerikan. Mang Abdul akhirnya memilih untuk memanggil pamannya yang berasal dari kota Cirebon, yang paham akan ilmu kebatinan. Si paman kemudian melihat tempat bengkel itu dengan mata batinnya. Dan ia langsung bertanya ke beberapa warga sekitar termasuk BSI, memastikan apa benar sebelumnya pernah ada kedai bakso yang menyewa di tempat itu. BSI kemudian menceritakan beberapa peristiwa janggal mengenai kedai bakso Maknyus. Dan si paman Mang Abdul mengangguk mengisyaratkan ia mengerti apa yang telah terjadi. Si paman mengambil kesimpulan jika Mang Cecep menggunakan pesugihan penglaris. Namun naas dalam aksinya bersekutu dengan iblis, ada sebuah pantangan besar yang dilanggar, yaitu tak sengaja membiarkan pembeli melihat ke tempat cuci piring. Karena dianggap sudah melanggar pantangan, Mang Cecep pun harus menerima sial. Dan harga yang mahal harus dibayarkan adalah nyawanya sekalipun. Untuk penampakan pengendara motor yang berwajah hancur adalah bentuk jelmaan korin dari karyawan Mang Cecep yang sengaja ditumbalkan untuk menarik
Singkat cerita, akhirnya si paman melakukan penetralisiran tempat bekas kedai bakso yang kini dijadikan bengkel oleh Mang Abdul, dan juga memasangkan pagar gaib agar terhindar dari segala bentuk gangguan jin serta menghilangkan bekas-bekas praktek pesugihan kera putih di tempat itu. Dan cerita pun selesai. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh tolong dikasih like sama subscribe-nya ya, biar gue semakin semangat buat videonya. Dan share ke teman-teman kalian juga ya. Terima kasih, gue Jefferson pamit. Salam telisik.